Yuk, kita bahas tuntas satu topik yang, jujur aja, sering bikin deg-degan. Penilaian kinerja. Kita coba ubah cara pandang kita soal ini ya. Haha, musimnya datang lagi. Buat sebagian besar dari kita, dengar kalimat itu aja udah bikin mules kan? Tapi coba deh kita pikirin lagi. Jangan-jangan cara kita mandang hal ini yang selama ini keliru? Oke, pertama-tama, ayo kita geser dulu fokusnya. Ini bukan soal diadili atau dihakimi. Ada tujuan yang jauh lebih penting di baliknya. Jadi, kalau kita bedah definisinya, intinya tuh simple. Ini cuma cara perusahaan buat ngukur ya seberapa efektif sih kerja kita, tim kita, bahkan organisasinya sendiri berdasarkan target yang udah disepakati bareng. Nah, ini nih kuncinya. Dengerin deh, tujuan utamanya itu bukan ngasih nilai atau rapor. Sama sekali bukan. Justru, ini soal gimana caranya semua orang di perusahaan dari atas sampai bawah bisa termotivasi dan jalan bareng ke arah tujuan yang sama. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya bikin sistem penilaian yang benar-benar bagus dan adil? Apa aja sih bahan-bahannya? Nah, ada 5 syarat utama nih biar sistemnya benar-benar efektif. Harus relevan sama kerjaan kita, sensitif, bisa bedain mana yang kinerjanya oke dan mana yang kurang, reliable, artinya konsisten dan objektif, acceptable, semua orang harus ngerasain ini adil, dan terakhir, praktis, alias gampang dipakai. Kelimanya ini harus ada, nggak bisa salah satu doang. Gambar ini nunjukin dengan jelas banget, semuanya itu harus nyambung ke strategi besar perusahaan. Logikanya kan simpel, apa yang dinilai dan dikasih hadiah, yaitu yang bakal dikerjain orang-orang. Nah, seiring waktu, orang sadar kalau ngukur kinerja itu nggak bisa cuma dari duit doang. Muncullah konsep keren ini di tahun 90-an, Balance Scorecard. Idenya adalah kita harus lihat performa dari berbagai sisi biar seimbang. Ada 4 perspektif utama. Finansial, jelas ya. Terus pelanggan, mereka puas atau enggak? Lalu bisnis internal, proses kerja di dalam udah efisien belum? Dan terakhir, inovasi dan pembelajaran. Ini tuh beneran kayak dashboard mobil. Nggak cukup lihat speedometer doang, kita juga harus cek bensin, suhu mesin, dan lain-lain, biar tahu mobilnya sehat. Yang paling keren dari Balance Scorecard itu ini nih. Lihat deh alurnya, semuanya saling berhubungan, kayak efek domino. Kalau kita investasi di pembelajaran dan inovasi karyawan, proses bisnis internal kita jadi makin bagus. Kalau prosesnya bagus, pelanggan jadi makin puas. Dan ujung-ujungnya, jelas, keuangan perusahaan jadi makin sehat, semuanya nyambung. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara ngukurnya? Apa aja alat-alat yang biasa dipakai? Ternyata metodenya itu macam-macam banget loh. Gak ada satu cara yang paling benar buat semua situasi. Manajer bisa milih, mau yang sifatnya ngebandingin orang pakai skala rating, atau bahkan yang bentuknya cerita atau narasi. Nih, contoh 2 metode yang beda banget. Di satu sisi, ada metode peringkat. Simple, manajer tinggal urutin karyawan dari yang paling top sampai yang paling bawah. Tapi ya bisa jadi subjektif banget. Di sisi lain ada umpan balik 360 derajat. Nah, ini lebih komplit. Feedback datang dari atasan, teman selevel, bawahan, bahkan klien. Jadi gambaran kinerjanya jauh lebih utuh. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling manusiawi. Mau sistemnya secanggih apapun, tetap aja ada satu faktor yang bisa bikin semuanya jadi bias. Otak kita sendiri. Pernah dengar halo error? Ini jebakan klasik. Misalnya ada satu karyawan yang jago banget presentasi. Gara-gara satu hal itu, si manajer jadi nganggep dia bagus di semua aspek pekerjaan. Padahal belum tentu. Satu kebaikan seolah orang bikin dia bersinar di mana-mana. Nah, kalau ini pasti banyak yang ngalamin. Bias perilaku terakhir. Ini tuh pas manajer lebih ingat kejadian yang baru-baru aja dibandingin performa kita setahun penuh. Makanya jangan heran kalau deket-deket waktu penilaian banyak yang SKS alias sistem kebut semalam. Tiba-tiba jadi rajin banget. Terakhir, ada kesalahan tendensi sentral. Ini biasanya terjadi kalau manajer mau main aman. Daripada pusing-pusing ngasih nilai jelek atau bagus banget, ya udah semuanya dirata-ratain aja di tengah. Aman buat manajer, tapi buat karyawan nggak membantu sama sekali buat berkembang. Oke, kita udah bahas banyak banget. Jadi, apa sih intisari dari semua ini? Apa yang perlu kita ingat? Intinya begini. Umpan balik atau feedback yang bagus itu seharusnya bukan berfungsi kayak rapor yang cuma ngasih nilai. Seharusnya dia jadi semacam peta jalan atau GPS yang nunjukin arah ke depan. Jadi tujuan sebenarnya tuh jelas banget. Bukan buat menghakimi, tapi buat motivasi, buat ngasih tahu di mana kita bisa lebih baik lagi. Yang paling penting, ini cara perusahaan mastiin kerjaan kita sehari-hari itu nyambung loh sama tujuan besar mereka. Jadi, pertanyaannya buat kita semua,
Pas penilaian berikutnya, apa yang mau kita lihat? Cuma sekedar rapor dengan angka-angka, atau sebuah peta yang nunjukin jalan kita untuk berkembang? Dengan paham kenapa, apa, dan gimananya, kita bisa ikut mengubah proses yang tadinya serem ini jadi peluang emas buat kita maju.